Halo Farmers, ketemu lagi dengan Bang Agri di program Sitso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Hari ini kita ada di Depok, tepatnya di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Balai Besar PPMBTPH. Nah, bersama narasumber yang sangat kompeten nih terkait dengan perbenihan, yaitu Ibu Ami, Betul. Ibu Insinyur Amiarsi Mustika Yukti MSI Ya. sebagai pengawas benih tanaman ahli madya. Betul Selamat sekali. bergabung di program Sitso Podcast kita, Bu. Terima kasih. Nah, Bang Agri. kita pernah waktu itu ada di sini, Ya. kita ngomong-ngomong juga soal standarisasi perbenihan. Nah, ini kita pengen lebih mendalami lagi, Bu. Makanya kita datang lagi ke sini, Bu. Betul, Boleh kan, Bu ya? Boleh silahkan. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin saya, Bu ya, Ya. terkait dengan standarisasi perbenihan itu sejarahnya nih, kelembagaan ini, sejarah dari Balai Ya. Besar ini, mungkin kasih gambaran, silakan, Bu. Ya, terima kasih Bang Agri. Ya. Salam kenal Farmers. Jadi Balai Besar BPMBTPH ini adalah UPT Pusat Pusat, yang merupakan saudara dari Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan juga. Jadi kita UPT Pusat yang memang awalnya berasal dari UPTD daerah. Sebelum otonomi daerah, jadi dimulai tahun 1984. 84 ya. Itu merupakan Satgas dari BPSB 1 Jawa Barat. Jadi Satgas yang membawahi kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih yang ada di DKI Jakarta. Jadi wilayahnya Jawa Barat dan DKI, kemudian yang kita khusus ditugaskan untuk yang di DKI Jakarta. Kemudian sebentar saya lupa. Ya, nggak apa-apa, Bu. Lihat contekan aja, Bu. Tahun 2024 itu sudah otonomi daerah berubah namanya dari Satgas menjadi BPSB 26. Setelah BPSB 26 kemudian berubah lagi tahun 2024 kemudian berubah lagi menjadi Balai Pengembangan Pengujian Mutu Benih. Jadi Balai 2004 ya maksudnya, Iya. ya? 2004 ya. 2000 Ya, nggak 2004. apa-apa. 2004 ya. Itu jadi Balai Pengujian Mutu Benih. Kenapa Ya. ini dijadikan BPMB TPH itu? Karena ini adalah digunakan untuk laboratorium. Kalau di Direktorat Perbenihan mengurusi kegiatan sertifikasi, Ya, ya. pengawasan mutu, peredaran, pelepasan varietas. Kalau di sini khusus untuk laboratorium. Ya, ya, Dan ya. hingga statusnya meningkat menjadi Balai Besar BPMBTPH di tahun 2007. 7 ya. Ya, dari 2027. Sorry, 2007. 2007 tadi Ibu ngomongnya 2027. Belum, Bu. Buru-buru. Wah, maaf ini sudah nenek ini sering Santai. berlibat begitu Berarti ya. dari 2007 sampai sekarang namanya udah Balai Besar, Bu ya. Betul. Oke. Jadi ini berarti yang tadinya posisinya di bawah daerah. Betul. Mulai di pusat, mulai diambil pusat 2004 itu, Bu ya. Iya, iya. Oke. Dan wilayah kerjanya ini? Wilayah kerjanya di seluruh Indonesia. Oh, kalau ini seluruh Indonesia. Iya, betul. Oke. Kemudian kita pengen tahu juga, Bu, pelayanan apa aja sih, Bu, yang diberikan di Balai Besar ini, Bu? Iya. Bang Agri dan teman-teman Farmers, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 ya terkait pelayanan publik. Jadi Balai Besar selaku UPTD juga melaksanakan pelayanan publik yang bahkan kita sudah tersertifikasi untuk pelayanan publiknya itu berdasarkan SNI ISO 9001 tahun 2015. Di situ kita ada 7 pelayanan publiknya. Yang pertama pengujian mutu benih laboratorium. Di sini kita mempunyai 7 lab, 7 laboratorium yang kompetensi dan semuanya untuk melakukan pengujian mutu benih. Apa aja, Bu? Boleh Bu sebutin, Bu, 7-nya? Oke. Pengujian mutu benih itu kalau di peredaran benih atau untuk perdagangan benih meliputi kadar air, kemudian daya berkecambah. Jadi mutu fisik, mutu fisiologis, mutu genetis dan atau kesehatan benih. Nah, kita visualisasikan ke dalam laboratorium. Di sini namanya laboratorium fisika. Kemudian laboratorium biologi. Ya. Kemudian ada laboratorium elektroforesis yang menguji terkait DNA benih. Oke.
kemudian laboratorium kesehatan benih. Oke. Ada cendawan, bakteri, virus, dan nematoda yang ada di dalam benih. Oke. Oh, Jadi ada itu 7 itu ya. Iya. Yang kesehatan benih Iya. termasuk itu. Oke, Iya. lanjut Bu. Kemudian setelah pengujian ada kegiatan uji profisiensi. Uji profisiensi ini untuk menilai kinerja laboratorium pengujian benih yang ada di Indonesia. Baik itu laboratorium BPSB maupun laboratorium dari produsen benih. Jadi untuk menilai unjuk kerjanya bagaimana? Jadi dilaksanakan dengan kegiatan uji profisiensi. Nanti di situ ada nilai A, B, C. Jadi yang dinilai lembaganya Bu ya? Betul, laboratoriumnya dinilai. Iya. Jadi dinilai oleh kita. Oh, unit laboratoriumnya ya. Ya. Oke. Kemudian ini ada tusi baru, kita kerjasama perbanyakan benih dasar dan benih pokok. Ya, ini tusi baru. Kemudian bimbingan teknis dan pelatihan. Setiap tahun kita melaksanakan pelatihan analis untuk laboratorium, petugas pengambil contoh, dan itu yang dianggarkan dan diikuti oleh teman-teman baik di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih maupun teman-teman di produsen benih. Swasta juga Ya, swasta boleh. Ya. Jadi kemudian ada fasilitasi penerapan sistem mutu. Jadi untuk standarisasi laboratorium dan dapat menunjukkan bahwa laboratorium kompeten itu harus terakreditasi. Dan kita membimbing, memfasilitasi khususnya teman-teman yang ada di 37 provinsi ya. 37 provinsi walaupun semuanya belum ada lab. Ya. Yang ada lab baru 33 provinsi dan itu kita fasilitasi, kita bimbing mulai dari penyusunan dokumen sampai pendampingan saat akreditasi, sampai setelah akreditasi pun tetap kita bimbing. Dan sekarang dari 34 provinsi atau 33 lab yang sudah ada, 29 sudah terakreditasi. 29 Sudah terakreditasi. Kemudian ada kegiatan magang. Nah, kegiatan magang ini untuk teman-teman yang belum sempat ikut di kegiatan pelatihan analis dasar atau PPC, itu kita beri waktu di Februari dan September. Teman-teman silahkan magang datang ke sini dengan berkirim surat. Ya, karena kita jadwalkan setiap Februari dan September, karena kalau setiap hari nanti kita sibuk dengan magang terus. ini yang magang umum atau khusus orang yang dari unit itu atau gimana? Dari perguruan tinggi, dari BRIN, dari semua yang tertarik untuk pengujian, mempelajari pengujian dan pengambilan contoh maupun tentang sistem manajemen mutu. Jadi kita tidak membatasi selama beliau atau peserta ingin tertarik, berkirim surat, kemudian kita bikin jadwal kelasnya di Februari dan September. Kemudian juga ada narasumber, jadi pelanggan atau peserta boleh datang ke sini ikut magang atau kita diundang. Jadi memang ada produsen benih, misalnya produsen benih yang akan dilatih banyak. Kalau datang ke sini mesti mungkin hitung-hitungan mau datangkan ke sini atau mengundang dari sini ke sana. Jadi itu yang kita sebagai narasumber. Jadi itulah tujuh pelayanan yang kita berikan dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik. Oke. Next question Bu ya. Yes. Terus terkait dengan ini kan disebut ibu kan ini pelayanan publik, berarti kan ada yang dilayani, ada pelanggannya, ada target orangnya yang memanfaatkan lembaga ini kan Bu. Mana aja sih Bu, dari mana saja sih pelanggan atau apa ya istilahnya pemanfaat dari balai besar ini? Iya, jadi semua insan perbenihan yang tertarik untuk belajar atau mempelajari apa yang layanan yang kita berikan itu menjadi pelanggan, dan selama ini memang sudah banyak Bang Agri. Jadi kalau untuk pengujian mutu benih biasanya pelanggannya kita dari produsen benih, kemudian dari BRIN, kemudian juga dari instansi yang memang mau mengujikan benihnya itu. Jadi kita ada uji servis yang melayani pengujian mutu benih bagi pelanggan yang ingin ada kegiatan yang terkait hasil ujinya ingin diketahui. Ya. Kemudian untuk fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu tadi, kita tugas pokoknya itu melayani
Laboratorium Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Namun di tempat yang lain, misalnya produsen benih juga ingin, karena memang di produsen benih itu juga ada laboratorium yang harus dikembangkan. Itu kita juga melayani. Kemudian dari yang sekarang ini seperti BRIN, kemudian pihak-pihak swasta yang ingin bekerja sama, itu juga intinya insan berbenihan yang sangat punya tertarik berkepentingan di betul di dunia perbenihan tanaman pangan dan hortikultura ya terkait ini ya. Kalau dulu kan awalnya kan tanaman pangan aja Bu atau gimana Bu? Dari dulu memang kita tanaman pangan dan horti. Oh dari awal ya, memang ada hortinya ya. Artinya siap. Baik Bu Ami ya. Ini next question nih. Ini kan terkait dengan pemerintah baru nih Bu ceritanya Bu ya kan. Betul. Jadi ini tanaman pangan nih bener-bener jadi tumpuan nih Bu ya. Terutama beras. Iya, karena dengan adanya mau memberikan makan gratis betul, satu, kedua terus saya ngeliat programnya ada swasembada itu ya, yang memang memang di beberapa komoditas kita sudah swasembada, tapi kan intinya ini tetap kita menjaga ke depannya lebih. Nah, ini peran nih atau apa ya, layanan apa aja yang bisa mendukung terkait dengan peningkatan produksi yang sedang diemban nih oleh Ditjen Tanaman Pangan ya dalam hal ini ya Bu ya. Ya silakan Bu. Ya, Bang Agri dan Sobat Farmers, jadi UPT Balai Besar BPM BTPH itu salah satu eselon 2 di Dirjen Tanaman Pangan. Mau tidak mau memang tusinya harus mensupport kegiatannya ya. Dan memang salah satu kegiatan yang bisa kita dorong itu yang kita ikutin adalah bahwa Ibu pimpinan, Kepala Balai Besar serta teman-teman itu sebagai penanggung jawab kegiatan untuk UPSUS, usaha khusus untuk swasembada. Kalau Ibu Kepala Balai Besar BPM BTPH kebetulan sebagai penanggung jawab di Sumatera Selatan. Oh, ada wilayahnya Bu ya, pembagian tugasnya. Khusus dan teman-teman Sumatera Selatan dan Jawa Tengah di 2 kabupaten. Dan kalau untuk di institusi ini kita itu ada tusi yang 2 tusi lah ya yang bisa membantu. Yang pertama adalah kita itu sebagai tempat untuk uji arbitrase. Jadi salah satu program Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan adalah bantuan benih. Bantuan benih itu didistribusikan di seluruh Indonesia. Jelas. Nah, kebetulan benih itu benda hidup. Pada saat dikirim, benih itu sudah dinyatakan memenuhi persyaratan setelah dilakukan pengiriman sampai tujuan, diuji lagi oleh laboratorium di tempat tujuan. Sampai di situ ternyata apabila benih itu perjalanannya lama, biasanya benih itu mengalami seperti manusia. Kalau kita naik kapal, naik bis itu akan agak stres. Pada saat diuji di situ, benihnya jadi tidak lulus. Nah, padahal nilai dari bantuan benih itu di suatu daerah sangat tinggi, jutaan sampai miliaran begitu ya. Dan di Kep Dirjen, keputusan Dirjen 147 ada dituliskan bahwa apabila ada perbedaan pengujian dan disepakati antara produsen dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, dapat dilakukan uji arbitrase atau uji ulang di Balai Besar BPM BTPH. Nah, kita uji di situ. Biasanya benih itu memang perlu istirahat. Nah, setelah sampai di Cimanggis di kantor sini, kemudian diuji lagi, kita lihat kalau memang lulus dan memenuhi persyaratan, benih dinyatakan lulus dan bisa dibayarkan, bisa didistribusikan ke petani untuk ditanam. Tetapi kalau memang benih hasilnya tidak lulus, itu tidak dibayar, sehingga mungkin penyampaian ke petani jadi terlambat. Petani tidak bisa menanam. Jadi efek domino. Tidak ada benih, tidak ada penanaman, begitu ya. Padahal kamu karena produksi kan jadi targetnya itu kan. Iya, betul. Jadi memang itu namanya adalah uji arbitrase atau memang, dan selama ini memang ada beberapa. Tapi sebetulnya kendalanya adalah memang bukan di laboratorium tujuan yang tidak kompeten, tetapi benihnya. Jadi ternyata kalau di padi itu ada dormansi sekunder. Jadi Bang Agri, bayangkan saja Bang Agri perjalanan dari sini ke Sumatera Utara, suruh
naik bis, naik kapal, tidak pakai AC, terbayang kan sampai Sumatera Utara disuruh lari begitu, capek. Jadi memang butuh istirahat. Jadi intinya benih kita baik-baik saja, tetapi memang diperlukan jeda waktu istirahat sebelum dilakukan pengujian ulang lagi. Ya artinya teknis pengiriman juga jadi krusial Bu ya terkait dengan ini. Iya, tapi kalau yang pengiriman dalam jumlah sangat banyak kan tidak mungkin menggunakan AC yang sangat full begitu ya. Jadi pengujiannya pakai kapal, kontainer yang membikin benih itu istilahnya stres. Oh, gitu. ada stres juga benih. Iya. Karena kirain orang dong stres. Iya. Kalau saya supaya lebih mudah memahami Bang Agri dan orang-orang yang bukan dari benih begitu biasanya saya menyampaikan seperti itu. Oh iya. Makanya kan suka ada terjadi perbedaan hasil tadi Bu ya. Iya. Ini jadi salah satu fungsi yang jadi untuk menjaga kualitas ya Bu ya. Kualitas benih yang sampai ke petani itu betul sesuai dengan yang diharapkan gitu Bu. Dan bisa tepat waktu, tepat mutu gitu ya. Jelas. Itu yang sangat diharapkan. Oke. Terkait dengan itu ya Bu ya. Nah, ini untuk next question Bu ya, untuk pemberian layanan yang maksimal dan kepuasan pelanggan apa saja sih ya terkait dengan apa ya? Ya bagaimana membuat lembaga ini atau balai besar ini bisa dirasakan manfaatnya untuk semua lah yang terkait dengan perbenihan tentunya gitu kan. Apa aja Bu sih yang bisa dijalankan? Ya, jadi teman-teman farmers ya dan Bang Agri bahwa sebelum kita melayani sebelumnya kita kan harus merasa kompeten dulu. Seperti kita mau jadi koki ya kita harus jadi masak yang enak, harus jadi koki yang handal begitu ya. Jadi untuk laboratorium juga kita sebelum melayani dan memberi manfaat ke yang lain kita harus kompeten. Jadi alhamdulillah Balai Besar BPN BTPH ini sudah terakreditasi untuk kompetensinya di Komite Akreditasi Nasional, terakreditasi untuk laboratorium berdasarkan sertifikat Komite Akreditasi Nasional LP 162 IDN. Jadi lembaga pengujinya sudah. Kemudian kita juga terakreditasi Komite Akreditasi Nasional untuk penyelenggara uji profisiensi dengan nomor akreditasi PUP 001 IDN. Penyelenggara uji profisiensi yang sudah terakreditasi dengan nomor 001 ini nomor yang sangat keramat karena ternyata memang kita terakreditasi nomor 1 di seluruh Indonesia. Dari urutan pertama. Dari semua kementerian. Dari semua kementerian ya terkait dengan untuk penyelenggara uji profisiensi tadi menilai kinerja. Kemudian kita juga sudah terakreditasi secara internasional oleh ISTA, International Seed Testing Association. Kita sudah terakreditasi sehingga apabila ada perdagangan benih, kita mau mengirimkan benih keluar dan di situ ada persyaratan sertifikat ISTA bisa diuji di kita. Jadi kita kompetensinya yang untuk level ekspor internasional ya. Kalau untuk nasional kita sudah terakreditasi, kemudian level internasional juga sudah dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa mempertahankan kompetensi itu. Kita kalau di ISTA setiap 3 tahun kita dicek, dievaluasi, auditornya dari luar datang ke kita ditanyain pelaksanaannya. Kalau yang kita setiap 1 sampai 2 tahun sekali kita dicek kompetensinya. Kemudian untuk untuk pelayanan publik kita sudah tersertifikasi ISO 9001 dari Sukovindo untuk pelayanan publik ya. Jadi kita memang UPT ini berkomitmen untuk mendukung dari sesuai dengan tusinya dan untuk kepada pelanggan pun kita juga berjanji menyatakan kesanggupan ya. Komitmennya Bu ya. Komitmen mungkin ya. Ini pesan-pesannya nih. Pesan layanan masyarakatnya Bu. Silakan Bu. Betul ya. Supaya tidak salah ya. Ya, silakan. Bang Agri dan Farmers. Jadi untuk meyakinkan ke pelanggan terhadap pelayanan kita, kami Balai Besar BPM BTPH menyusun maklumat ya yang akan saya sampaikan ini. Maklumatnya seperti ini. Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan apabila pelayanan yang akan kami berikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan atau memberikan
kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Luar biasa. Jadi ini komitmen lembaga negara ya disebutnya kan lembaga negara pemerintah kan kan ini punya rakyat juga Bu. Jadi ini komitmen itu. Pak Mas Sobat Benih seluruh Nusantara bahwa ini nggak main-main ini namanya Balai Benih ini sudah dari tahun 80-an hingga sekarang mendedikasikan kelembagaannya, fungsinya terkait dengan pengembangan benih, standarisasi benih, pengujian benih khususnya tanaman pangan dan hortikultura gitu kan. Terus sekarang juga diperbarui tadi standarisasinya Bu ya, udah levelnya internasional, ISO-nya juga. Termasuk juga mungkin SDM-nya Bu ya. Betul. Kompetensi SDM-nya kan itu ada betul. Di sekarang di kita ada 2 SDM yang sedang menuntut untuk S3. Belajar S3 ya. Dan itu tiap tahun ada atau ada karena ada beasiswa. Gitu ya? Betul. Selain melanjutkan ke studi, kita juga ada pelatihan internal yang untuk peningkatan SDM di internal Balai Besar. Balai Besar juga melatih, tadi kan disebutkan juga sama melatih juga sehingga yang tadi unit-unit yang balai di benih juga di daerah yang 33 itu juga secara berkala SDM-nya juga ditingkatkan. Iya, setiap tahun pasti itu. Jadi Fames, Sobat Benih, jangan ragu Bu ya. Kalau mau bekerja sama dengan balai, nanti kan di webnya juga pasti ada kontak online customer service-nya. Betul. Yang bisa silakan ada yang kebutuhan apa yang bisa untuk kerjasama atau sharing atau ada kendala atau semuanya silakan menghubungi dengan Balai Besar. PPMBTPH. Masih agak ini saya. Oke, demikian Bu, ada tambahan Bu yang mau disampaikan terkait dengan perbenihan ini atau? Sudah cukup kan ya? Ini informasi yang tidak untuk pertama kalinya kita bisa sambung lagi ke silaturahmi yang lain. Makanya ini masih banyak sebelum ini kan masih informasi umum terkait dengan ini. Nanti detailnya kita ingin lebih dalam terkait dengan laboratorium ya tadi yang disebutkan ada 7 itu juga kita ingin dalami juga, nanti kita akan ada seri berikutnya. Terima kasih Bu sudah join di program Sitso Podcast ini. Senang hati. Siap. Terima kasih informasinya, ilmunya sudah dibagi. Oke. Farmers Sobat Benih seluruh Nusantara, demikian Sitso Podcast hari ini. Sampai ketemu di Sitso Podcast berikutnya. Salam benih.